Kisah bermula pada tahun 1940-an di tengah-tengah Perang Dunia II. Seorang bocil bernama Alishkov, yang sedang bermain di atas pohon sambil merenungi alam, kita sebut saja si bocil. Sementara ibunya mencuci pakaian di tepi sungai, dan saudara laki-lakinya Petia, yang sedang memancing untuk makan malam. Tiba-tiba, ada sebuah pesawat Jerman muncul. Sang ibu kemudian berteriak dan meminta anak-anak untuk bersembunyi. Tetapi si bocil dengan berani malah menggunakan ketapelnya untuk meledakkan pesawat dan mengalahkan musuh. Namun, ketika dia menoleh untuk berbicara dengan ibu dan saudaranya, keduanya sudah tiada. Adegan berpindah pada si bocil yang terbangun oleh suara ketukan di pintu. Ia bergegas untuk membukanya, mengira orang di luar adalah ibunya, tetapi terkejut, yang datang justru bibinya, Anisia. Sang bibi yang ketakutan, meminta si bocil untuk segera mengemas barang-barangnya karena ibu dan saudaranya telah tiada. Karena, jika tentara mengetahui bahwa bocil adalah keponakan dari sang bibi, mereka juga akan mengakhirinya. Dengan rencana dan persiapan yang mendadak, sang bibi langsung membawa keluar si bocil dari rumah. Tetapi sebelum mereka sempat melarikan diri, tentara Jerman sudah tiba di rumah mereka. Bibi pun membantu si bocil melarikan diri melalui jendela. Bocil yang tak tahu arah dan tujuan pun langsung lari ke hutan, mencoba mencari tempat bersembunyi. Meskipun ia masih percaya ibunya akan datang, dia tetap tidak bisa membayangkan kekejaman yang akan dihadapinya. Beberapa jam telah berlalu, dan si bocil harus mencari cara untuk bertahan hidup sendiri. Sambil minum air di tepi sungai, dia kaget oleh kedatangan beberapa tentara Jerman yang tiba-tiba saja lewat. Dengan panik, si bocil pun langsung lari menyelinap di antara batang pohon besar. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, seekor ular muncul di sampingnya. Meski ketakutan, dia tetap memaksakan diri untuk tidak bersuara. Baginya, tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada menderita nasib yang sama dengan anggota keluarganya. Sementara itu, tentara yang tiba-tiba datang sedang membuat api unggun dan beristirahat sejenak. Setelah makan, mereka memadamkan api dan pergi. Di saat yang sama, si bocil akhirnya bisa menjauh dari ular yang menakutkan. Dengan rasa lapar, bocil pun mengambil salah satu kaleng yang ditinggalkan oleh para tentara, berharap bisa menemukan sisa-sisa makanan di dalamnya. Beberapa hari telah berlalu, dan bocil pun semakin lemas sehingga hampir tidak bisa berjalan. Beruntungnya, dia menemukan beberapa buah kecil di depannya. Saat sedang memakannya, tiba-tiba ada bom dan dia harus melarikan diri. Pada sore hari, hujan mulai turun. Namun si bocil sudah sangat kelelahan dan tak berdaya untuk mencari tempat berteduh. Beberapa jam kemudian, dia didatangi oleh dua tentara Rusia yang kemudian membawanya ke kamp. Di sana, mereka disambut oleh Kuznetsov yang kita sebut saja sebagai komandan. Komandan segera meminta bantuan anak buahnya untuk memberi makan dan merawat bocah itu. Sejak hari itu, si bocil dipanggil dengan julukan barunya, yaitu Sergei. Beberapa jam telah berlalu, dan para tentara yang merasakan kejamnya peperangan mencoba mengalihkan pikiran mereka dengan sedikit bercanda. Namun, tanpa diduga, mereka dikejutkan oleh serangan bom yang mendadak. Sementara itu, Sergei sedang mendapat perawatan dari perawat yang bernama Katia. Karena serangan sebelumnya, banyak tentara terluka yang datang, dan wanita itu langsung bergegas untuk merawat mereka semua. Meski lemah dan terluka, Sergei tidak pernah berhenti berbicara dan menunjukkan antusiasnya untuk belajar lebih banyak tentang menjadi seorang tentara. Perlahan-lahan, si bocil pun menjadi pusat perhatian dan menenangkan hati semua orang di sekitarnya. Katia yang dipanggil oleh salah satu tentara, diberitahu bahwa mereka telah menemukan seekor kambing. Semua orang bertanya-tanya bagaimana hewan itu bisa berada di tempat seperti ini. Tetapi mereka senang, karena dalam beberapa hari ke depan, mereka bisa minum susu dan makan keju dari kambing tersebut. Komandan dan rekan-rekannya datang. Ia segera memeriksa Sergei dan merasa lega melihat bahwa bocah itu perlahan-lahan pulih. Sergei bercerita bahwa dia merasakan suntikan dengan jarum besar yang menyebabkan rasa sakit luar biasa. Dia mengakui bahwa awalnya dia ingin lari, tetapi karena keberaniannya, dia memutuskan untuk tinggal dan dirawat. Akhirnya, Sergei meminta untuk melihat pistol komandan, dan setelah mengecek senjata tersebut, komandan memperlihatkan senjatanya kepadanya. Kemudian, si bocil bertanya tentang tanda tangan di samping senjata itu, dan komandan mengatakan bahwa itu adalah senjata khusus yang diberikan kepadanya dari Jenderal Ostershaw. Sergei semakin bersemangat dan mulai membayangkan seolah-olah dia sedang menembak. Namun,
Komandan mengambil pistol dari tangan si bocil dan meletakkannya kembali, mengatakan bahwa dia masih terlalu muda untuk membayangkan hal semacam itu. Tidak sesuai ekspektasi komandan, Sergei langsung menunjukkan desain gambar tank pertempuran yang ia rancang di perutnya. Dia kemudian bertanya pada komandan, apakah dia memiliki pesawat terbang. Komandan yang tidak menjawab, tiba-tiba, Sergei langsung menggambar pesawat di balutan perban komandan. Ketika komandan keluar, Katia langsung menghampiri dan berbicara dengannya perihal tentang bocah itu. Dia memohon agar Sergei diizinkan tinggal bersama mereka, tetapi, komandan menolak, mengatakan bahwa seorang anak tidak seharusnya berada di sini, dan dia akan segera membawanya ke panti asuhan. Kemudian, beberapa tentara datang menjenguk Sergei, dan Sergei sangat senang menggunakan teropong untuk pertama kalinya. Saat mereka pergi, Rezo muncul, dan membuat Sergei sangat senang. Ia memberikan permen pada bocah itu. Kini, Rezo semakin menjalin hubungan yang kuat dengannya. Malam pun tiba, Katia yang sedang berbicara dengan sesama perawatnya, mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur karena sejak Sergei datang, dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Wanita itu mengatakan bahwa saat dia melihat si bocil untuk pertama kalinya, sesuatu di hatinya berubah seperti insting seorang ibu. Katia mengungkapkan bahwa meskipun dia tidak ingin anak itu terlibat dalam perang, dia lebih khawatir bahwa komandan malah akan mengirimnya ke tempat lain sehingga dia tidak akan bisa menemukannya lagi. Keesokan paginya, Igor pergi berbicara dengan komandan, mengatakan bahwa para tentara ingin membiarkan si bocil tinggal di kamp, karena para tentara sudah menganggapnya seperti keluarga. Ketika mereka melihat Sergei, mereka merasa hati mereka hangat dan tenang saat bersamanya. Namun, komandan sekali lagi mengatakan bahwa seorang anak tidak seharusnya berada di sini. Komandan mengakui bahwa dia juga telah terikat dengan anak itu, tetapi dia harus melakukan yang terbaik untuknya. Akhirnya, komandan mengatakan bahwa dia sudah menandatangani dokumen untuk dikirim ke panti asuhan, jadi para tentara harus mulai terbiasa dengan kepergian si bocil. Beberapa jam kemudian, selama peperangan, komandan memerintahkan prajuritnya untuk membombardir musuh, sementara dia maju ke medan perang untuk membantu menyelamatkan para prajurit yang terluka. Setelah pertempuran berakhir, mereka kembali ke kamp, dan direktur panti asuhan tiba untuk membawa Sergei. Katia yang melihatnya sangat sedih dan memutuskan untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Lalu, komandan meminta Sergei duduk di sampingnya dan mencoba menjelaskan kepadanya bahwa ia akan segera dikirim ke panti asuhan. Namun, sebelum komandan bisa menjelaskan, si bocil mulai menangis dan memeluknya. Dia mengaku bahwa dia menunggu komandan dan takut tidak akan bisa melihatnya lagi. Kemudian, komandan memberinya senjata kayu yang diukir dan bertanya, apakah Sergei ingin menjadi anaknya. Sergei yang menjawab iya langsung memeluk komandan, dan komandan langsung merobek dokumen panti asuhan yang sudah dia tanda tangani. Kini, tantangan selanjutnya adalah mencari pakaian yang pas untuk Sergei, anggota baru di pasukan mereka. Igor menyiapkan beberapa potongan pakaian lama untuk diberikan ke penjahit agar dibuatkan pakaian baru untuk Sergei. Tidak lama kemudian, Katia muncul dengan membawa sepasang sepatu yang paling kecil yang bisa dia temukan. Setelah beberapa penyesuaian, sepatu itu akan diberikan ke Sergei. Pagi berikutnya, komandan pergi ke kamar si bocil untuk membangunkannya. Dia mengatakan bahwa seorang prajurit sejati harus segera berdandan dalam waktu 45 detik. Kemudian dia memberikan seragam baru kepadanya. Si bocil sangat bahagia dan mencoba untuk bersiap-siap, tetapi sebelum itu, ia bertanya mengapa ada stiker di wajah komandan, ayah barunya. Komandan menjawab, bahwa itu karena kelalaiannya saat sedang bercukur. Untuk menghitung 45 detik, komandan menyalakan korek api dan mengatakan bahwa Sergei harus siap sebelum korek itu padam. Namun, beberapa korek api sudah padam dibuatnya. Akhirnya, mereka keluar tenda dan Sergei sangat senang untuk memamerkan seragam barunya kepada rekan-rekannya. Namun, setelah itu serangan mendadak datang dari lawan, dan komandan berlari untuk melindungi putranya. Dia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membawa si bocil ke tempat aman, sementara semua orang berlindung di parit. Selama pengeboman, beberapa tentara terluka, dan Sergei pergi ke tenda perawatan untuk membantu merawat mereka. Dia memberikan air dan bersedia membantu dengan apapun yang diperlukan. Salah satu pria yang matanya terluka meminta Sergei untuk membacakan surat-surat yang dikirim oleh keluarganya. Namun, si bocil yang belum bisa membaca, malah mengarang berita baik untuk membahagiakan prajurit yang sedang terluka. Di waktu yang sama, bom terus berjatuhan di luar,
jadi untuk menenangkan rekannya, Sergei mencoba untuk menyanyikan lagu untuk mereka. Semua orang menjadi terharu, dan Sergei akhirnya bisa memberikan bantuan dan bahkan harapan di hati para prajurit yang sedang terluka itu. Setelah kejadian itu, Sergei tidur di pangkuan Katia. Sang ayah, si komandan, datang menghampirinya dan duduk di samping wanita itu. Komandan ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi Sergei terbangun dan mengacaukan rencana itu. Saat ini, camp sedang dibangun kembali. Lalu, dua tentara melihat Sergei sedang bercukur dan memutuskan untuk bercanda dengannya, bertanya-tanya apakah si bocil sedang bersiap untuk kencan. Namun, Sergei mengatakan sebagai seorang tentara tidak pergi kencan. Dia kemudian melapor pada komandan untuk mengetahui tugasnya hari itu. Komandan bertanya mengapa ada perban di wajah si bocil, dan Sergei mengatakan bahwa itu karena kelalaiannya saat bercukur. Setelah mendengar ini, komandan memerintahkan anaknya pergi untuk mengambil surat-surat dari truk yang akan tiba dan mengirimkannya kepada para tentara. Prajurit-prajurit itu menarik kegirangan ketika menerima surat dari kerabat mereka, dan ini membuat Sergei semakin menyukai pekerjaannya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sergei memutuskan untuk menggunakan seragam kamuflase untuk menyelinap di sekitar camp. Sambil melihat melalui teropong, si bocil melihat seseorang mencoba masuk ke tempat persembunyian. Dia segera berlari kembali ke camp dan memanggil beberapa temannya untuk menangkap penyusup yang bersembunyi di tumpukan jerami. Andre dan anak buahnya pergi untuk memeriksa apa yang terjadi dan benar saja, mereka menemukan dua tentara dari pasukan musuh. Setelah beberapa tembakan dan perkelahian sengit, mereka berhasil menangkap dua orang itu, dan Sergei kembali ke camp. Setelah kejadian itu, komandan mendengar dari salah satu anak buahnya bahwa putranya membantu menangkap dua mata-mata. Komandan terkejut dan bangga atas keberanian dan sifat rendah hati putranya. Kemudian, Sergei muncul di hadapannya, dan sang komandan memberinya berita baik. Bahwa dia telah mendapatkan izin untuk mengadopsi Sergei, dan mulai saat itu, mereka secara resmi menjadi keluarga. Sergei sangat senang dan meminta ayahnya pergi memberitahu berita tersebut kepada Katia. Si bocil mengatakan bahwa dia melihat wanita itu menangis ketika komandan terluka di pertempuran. Komandan yang terkejut dengan informasi tersebut, memutuskan untuk menghampirinya bersama Sergei. Katia yang sedang membersihkan diri di tepi sungai, tiba-tiba dihampiri seorang prajurit yang kemudian mengambil mantelnya. Pria itu kemudian berbicara dan memberikannya sebuah bunga yang telah didapatkannya sendiri. Katia jelas merasa tidak nyaman dengan situasi ini dan mencoba untuk mengambil kembali mantelnya. Pada saat yang sama, Sergei dan ayahnya muncul. Komandan segera mengamati situasi dan menarik anaknya. Sang komandan mencoba untuk mengulur waktu sambil memperhatikan, tetapi, Sergei berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah Katia. Sergei memanggil ayahnya, tetapi sang komandan merasa malu dan malah meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, selama pertempuran lagi, si bocil berjalan di parit mencari Igor sambil membawa amunisi senjata. Igor langsung meminta bocah itu segera pergi ke tempat perlindungan bawah tanah. Namun, Sergei menolak untuk meninggalkan rekan-rekannya, tetapi Igor berhasil meyakinkannya bahwa ini adalah perintah dan seorang prajurit yang baik harus mengikuti perintah atasan. Meski begitu, Sergei memutuskan untuk tetap membantu. Dia mendengar ayahnya dan rekan-rekannya berbicara tentang alat komunikasi yang bermasalah, di mana seutas kawat putus dan beberapa pria dikirim untuk memperbaikinya. Sergei memutuskan untuk mencari mereka dan merangkak di tanah untuk menghindari tembakan. Ketika dia menemukan tentara itu yang sedang terluka, dia mencoba membantu dan bertanya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kawat. Sergei mengikuti instruksi yang diberikan untuk menghubungkan dua ujung kawat tersebut, dan akhirnya, alat komunikasi berfungsi. Dan komandan akhirnya dapat menghubungi bala bantuan. Tindakan heroik si bocil mungkin telah menyelamatkan ratusan nyawa. Setelah pertempuran, Sergei mulai merencanakan rencana baru. Misinya selanjutnya adalah menyatukan Katia dan ayahnya, karena dia telah menyadari ketertarikan keduanya satu sama lain. Kemudian, Sergei berlari ke dan memberitahu Katia bahwa ayahnya sakit. Dia membawa wanita itu berlari ke ruangannya, di mana dia melihat komandan yang sedang berbaring di meja dan membangunkannya dengan panik. Sementara itu, Sergei sudah bersembunyi, dan memperhatikan semuanya dari luar. Ketika Katia mencoba memeriksa komandan, sang komandan terkejut dan menjelaskan bahwa dia tidak sakit. Perawat itu menceritakan apa yang terjadi, dan pada saat itu, komandan sadar bahwa ini rencana putranya.
Dia akhirnya berusaha mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya, tetapi Katia sangat malu dan pergi tanpa berkata apa-apa. Meski begitu, komandan tidak bisa melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengejar Katia. Sementara itu, Sergei memanjat pohon dan menggunakan teropongnya untuk mengamati camp. Dia melihat beberapa anjing penyelamat tiba, dan berlari ke sana untuk menyambut mereka. Sergei meminta izin untuk berjalan-jalan bersama anjing-anjing itu dan naik ke atas tandu beroda sambil ditarik oleh hewan-hewan itu. Namun, masalah muncul ketika anjing-anjing itu melihat seekor kucing dan mulai mengejarnya. Jika mereka terus berlari seperti itu, mereka akan segera mencapai medan ranjau, yang tentunya akan mengancam nyawa Sergei. Melihat ini, Rezo naik ke sepeda motor dan bergegas untuk menghentikan anjing-anjing itu sebelum terlambat. Setelah berhasil menyelamatkan Sergei dari situasi berbahaya, Rezo merasa sangat lega. Di hutan, komandan terus mencoba berbicara dengan Katia, tetapi, ketika komandan akhirnya berhasil mengejar Katia, dia malah bingung bagaimana mengungkapkan perasaannya. Jadi, komandan malah bilang bahwa Sergei sangat menyukai Katia. Dia kemudian bertanya apakah Katia ingin menjadi ibu bagi anak itu. Namun, sebelum Katia bisa menjawab, seorang prajurit muncul dan memberikan surat kepada komandan. Di dalamnya ada sebuah pesan dari komando pusat. Pada hari berikutnya, pasukan bergegas untuk pergi. Beberapa jam kemudian, mereka berhenti untuk istirahat di rumah seorang petani. Setelah makan, mereka menyadari bahwa sebuah bom Jerman telah jatuh di rumah ini dan masih ada di sini. Bom tersebut menembus atap hingga lantai, tetapi untungnya tidak meledak. Para tentara memutuskan untuk membantu menyingkirkan bom itu sebelum menimbulkan kerusakan. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan, dan Sergei mendapat tempat duduk bersama dengan Rezo dan ayahnya. Tiba-tiba, kendaraan yang mereka tumpangi meledak, dan para prajurit tanpa sengaja memasuki ladang ranjau. Sergei dan semua orang di sekitarnya terkejut oleh suara ledakan. Beberapa meter di depan, Sergei menemukan Rezo yang sudah tiada. Ketika mereka akhirnya sampai di tujuan mereka, komandan pergi untuk berbicara dengan jenderal. Kemudian, Sergei datang bertanya apa tugas berikutnya, dan sang komandan memintanya untuk memeriksa seragam para tentara. Lalu, Sergei meminta bantuan seorang perwira untuk melaksanakan tugas ini. Setelah memeriksa sepatu dan pakaian para tentara, Sergei meminta perwira menuliskan nama-nama mereka yang seragamnya rusak. Setelah melakukan tugasnya, Sergei kembali ke kantor jenderal untuk menyerahkan laporannya. Lalu, malam pun tiba. Sergei dan ayahnya berjalan-jalan di hutan sambil membicarakan upacara pemberian tanda jasa. Mereka berbicara tentang medali yang akan diberikan padanya, menandakan bahwa dia adalah prajurit termuda dalam Perang Dunia II. Tamat. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh?